Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 2C Program Studi Farmasi Fakultas Kesehatan Universitas Negeri Waluyo akan menampilkan video mengenai hak asasi manusia untuk memenuhi tugas kewarganegaraan. Dengan saya Amalia Nurjana, NIM 051221 120. Dengan saya Felita Dima Nurhirmaya dengan NIM 0512211104. Dengan saya Farah Maulina Husna, NIM 051221 131. Dengan saya Yesira Musalati dengan NIM 0512211121. Dengan saya Nadia Ratu Ain dengan NIM 051221 132. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai kasus yang viral di TikTok tentang mahasiswa Indonesia yang berkuliah di Australia melakukan kritik terhadap Provinsi Lampung tetapi dipolisikan oleh warga setempat. Hai, gue Bima, gue berasal dari kota Dajjal ini, ya. Dan sekarang gue lagi kuliah di Australia. Yang pertama alasannya adalah infrastruktur di Lampung. Contohnya adalah Kota Baru, Kak. Kota Baru itu dari gue SD sampai sekarang itu udah gak ada kabarnya lagi. Padahal Kota Baru itu mendapatkan dana ratusan miliar dari pemerintahan pusat, tapi nggak tahu kabarnya sekarang kayak mana. Mungkin udah jadi tempat jin buang anak kali ya. Selanjutnya adalah jalanan di Lampung. Jalanan itu seharusnya infrastruktur paling umum dan mobilitas utama untuk perekonomian di Lampung. Tapi ya, jalan di Lampung itu 1 kilometer bagus, 1 kilometer selanjutnya rusak. Dan itu pun cuma ditempel-tempel sama pemerintah. Nggak tahu deh, mungkin pemerintah itu lagi main ular tangga kali ya. Selanjutnya adalah pendidikan di Lampung. Gue nggak bilang kalau orang Lampung itu bodoh, karena banyak menteri juga yang dari Lampung. Contohnya Erick Thohir, Sri Mulyani, dan kalau gue jelas pintar, gue bisa sampai Australia. Tapi yang gue maksud di sini adalah seleksi masuk perguruan tinggi. Itu banyak banget yang melakukan kecurangan, dan yang melakukan itu bukan orang biasa, tapi justru dari sektor pendidikan. Contohnya dosen yang nitipin anaknya, rektor yang nitipin keponakannya. Gue nggak tahu gimana mereka bisa kayak gitu. Atau enggak hampir mendekati UN, banyak banget bocoran tentang jawaban UN. Siapa lagi yang melakukan kalau bukan pemerintah? Provinsi Lampung ini yang saya tahu tidak anti kritik. Saya sudah puluhan tahun jadi aktivis dan mengkritik dengan keras kebijakan pemerintah. Tapi nyatanya tidak ada yang melaporkan saya karena selama ini saya mengkritik dengan bahasa yang santun dan konstruktif untuk membangun masyarakat, bukan mengedepankan sentimen, sehingga menyebabkan gaduh di masyarakat. Gue berasal dari provinsi satu ini, Dajjal. Itu saya nilai bukan bagian dari kritik lain merendahkan suku dan antar golong yang dilarang dalam undang-undang. Harapan saya ke depannya, masyarakat bijak untuk menggunakan media sosial. Adapun ingin mengkritik, ya harus bangun kritik yang santun dan konstruktif untuk membangun masyarakat. Woi Bima, mentang-mentang udah kuliah di luar negeri, kok malah menghina negara asal sendiri. Mungkin itu yang ada di benak mereka yang melaporkan Bima setelah tenggelam di lautan fakta ketika melihat persentase Bima tentang alasan Lampung yang gak maju-maju. Bima jelasin alasannya mulai dari buruknya infrastruktur, menjamurnya korupsi dan suap, lemahnya sistem pendidikan, Ketua DPRD Lampung yang katanya enggan memberikan pendapat, pengennya langsung buktiin secara aksi nyata. Katanya, udah tinggal 1 tahun lagi masa jabatan, tapi kok poin-poin yang dijabarkan Bima turut dibuktikan oleh warga Lampung sendiri yang merekam kondisi realnya jalanan rusak di Lampung, jalanan yang rawan kecelakaan dan pembegalan karena tidak ada satupun penerangan lampu yang menerangi. Kasus korupsi pejabat hingga suap di salah satu kampus ternama untuk menitipkan nama calon maba. Lantas apa yang mau dibuktikan? Bukti kalau semua poin yang dijabarin Bima itu benar. Belum lagi soal advokat yang ngelaporin Bima karena katanya memperburuk citra Lampung. Malahan, menurut saya, Bima itu sayang banget. Ginda merupakan tim hukum Gubernur Provinsi Lampung periode 2019 sampai 2024. Pengacara yang lulusan Fakultas Hukum Universitas Lampung tahun 2004 tersebut dinilai masyarakat tidak mewakili warga Lampung, melainkan pribadi Arinal Junaidi sebagai gubernur. Kuat dugaan Gilda turun tangan untuk mempolisikan Bima karena terikat posisinya sebagai tim hukum Gubernur Lampung.
Berikut merupakan cuplikan ini dari dilaporkannya Bima. Laporan narasi dalam video itu sangat meresahkan sehingga membangun opini publik tentang Provinsi Lampung terlalu buruk dan terlalu dapat merugikan karena informasi tersebut itu bisa membuat investor enggan masuk ke Lampung yang mana nantinya imbasnya masyarakat juga mengalami kerugian. Dampaknya, Dirjen Kementerian juga sudah menyampaikan sebelumnya untuk melakukan evaluasi terhadap Lampung yang tertinggal dari segi pembangunan hingga pertumbuhan ekonomi. Lampung sebagai gerbang memasuki Pulau Sumatera sudah seharusnya memiliki kemajuan dari segi infrastruktur hingga pertumbuhan ekonomi. Wajar apabila kritik yang dilakukan Bima akhirnya banyak mengundang masyarakat berpendapat sebagai masyarakat asli Lampung. Inti pelaporan dari video ini adalah saya pro terhadap Bima, seperti yang dikatakan salah satu netizen. Tidak ada keuntungan besar yang dapat Bapak dapatkan dengan melaporkan Bima ke polisi, karena yang disampaikan Bima ada benarnya juga. Dengan kemampuan Bapak ini, saran dari saya Pak, lebih baik kita buktikan omongan Bima dan laporkan ke pemerintah terkait. Hak asasi yang dirampas yakni kebebasan berpendapat. Menurut kami, dari kasus ini dapat diambil kesimpulan bahwa kritik yang dilakukan oleh Bima terhadap Provinsi Lampung ditolak dan malah dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Hal tersebut merupakan salah satu pelanggaran hak asasi manusia dalam konteks menghalangi orang lain yang ingin menyampaikan pendapat. Sedangkan dari pihak pelapor merasa kritik tersebut kurang beretika karena menggunakan kata-kata yang kasar dan merasa dalam video tersebut sangat menyesatkan. Sedangkan dari pihak pelapor merasa kritik tersebut kurang beretika karena menggunakan kata-kata yang kasar dan merasa video tersebut sangat menyesatkan serta meresahkan. Karena informasi tersebut dapat membuat investor enggan masuk ke Lampung. Seharusnya pemerintahan Lampung juga dapat melakukan perbaikan pada sektor-sektor yang mendapatkan kritikan tersebut. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.